Politisi senior PDI Perjuangan Panda Nababan menyebut wali kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakebuming Raka, belum pantas jika maju di pemilu presiden 2024. Pernyataan itu diungkapkan Panda dalam sebuah acara diskusi politik. Panda bahkan menyebut Gibran sebagai anak ingusan yang masih harus banyak belajar di dunia politik. Disebut Panda Nababan sebagai anak ingusan, Gibran justru mengucapkan terima kasih dan menganggapnya sebagai masukan. Gibran pun mengaku ia masih perlu banyak belajar termasuk dari para senior partai. Ya, terima kasih untuk masukannya dari para senior partai. Minta ke Solo nggak Mas untuk melihat perkembangan kota Solo? Nggak usah kok, saya minta. Nggak boleh perintah saya. Dapat banyak pembelaan Mas? Dapat banyak pembelaan? Ya, pokoknya terima kasih untuk masukannya semuanya, terutama untuk para senior partai. Tidak tersinggung Mas terkait? Dan saya memang perlu banyak belajar. Terima kasih. Mas soal manahan Mas. Sempat ketemu Pak Panda Nababan nggak sih Mas? Ya, saya belum pernah ketemu. Ya, Mas ya. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebut pernyataan Panda bisa dijadikan pengingat bagi Gibran jika ingin ikut kontestasi Pilpres 2024. Pernyataan Pak Panda Nababan kepada Gibran ya, bahwa Gibran anak ingusan itu menjadi sebuah kritik yang keras bagi Gibran. Kenapa? Ya tentu agar Gibran juga evaluasi, refleksi diri sejauh mana apakah dia sudah berprestasi menjadi wali kota atau track recordnya bagus atau tidak. Jadi jangan ujuk-ujuk memang ingin menjadi cawapres misalkan. Pernyataan Gibran sebagai anak ingusan dilontarkan Panda Nababan menanggapi diskusi soal putusan MK tentang batas usia presiden jika di bawah 40 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk membaca kritikan anak ingusan dari politisi senior PDI Perjuangan Panda Nababan untuk wali kota Solo yang juga putra sulung Jokowi Gibran Rakebuming Raka, sore ini kita akan bahas langsung bersama dengan Panda Nababan, politisi senior PDI Perjuangan, dan Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore Audrey, sore Bang Panda. Selamat sore. Ya, jadi Pak Panda, kenapa sih Pak Panda ini melontarkan kritikan anak ingusan untuk Mas Gibran? Jadi pertama, saya harus ingatkan, Indonesia ini, demokrasi Indonesia ini bukan dinasti. Kita harus lawan itu. Dan kemudian juga, kenapa saya bilang dinasti, dan usul putusan MK itu kan dari Projo itu sudah pantas jadi wakil presiden segala macam. Itu yang sebenarnya saya menanggapinya. Dan kemudian dalam hal ini buat Gibran sendiri banyak yang harus perlu dia pelajari. Ambil salah satu contoh waktu dia diwawancara oleh Naswa. Dia komentari mengenai sehabis presiden menyelesaikan masa jabatannya, menurut Gibran lebih bagus kembali ke Solo. Naswa tanya, kenapa? Masih lebih banyak yang lebih pintar dari bapaknya itu. Dan kemudian juga dalam komentar dia waktu bapaknya memerlukan 30-40 kali berdialog, berunding dengan pedagang sebelum dipindahkan dengan menghindari kekerasan dari Satpol Pamong Praja, Jokowi bersabar berdialog. Apa kata Gibran? Kalau aku nggak perlu 30-40 kali, 3-4 kali aja langsung pindahin. Nah di situ kelihatan ada semacam satu hal, ini anak mesti ditegur, ini anak mesti dikasih ingat gitu loh. Jadi tidak mudah, dan kemudian juga harus dia tahu majunya dia. Tapi apakah merupakan itu juga bentuk ketegasan dari seorang Mas Gibran sebagai wali kota? Pak Panda dilihatnya tidak seperti itu? Ya enggak juga, dia tidak menangkap jiwa yang diapakan oleh bapaknya, menggogoh hati rakyatnya, baru mengambil keputusan. Poinnya di situ. Itu pelajaran yang perlu sama dia. Bahwa dia, apa yang dilakukan oleh Jokowi yang kebetulan saya saksikan sendiri pada waktu itu, pertemuan-pertemuan dengan itu dia menggogoh hati rakyat.
sehingga tidak perlu kekerasan terhadap rakyat, sehingga keinginan rakyat bisa disalurkan. Itu perlu studi, perlu pelajaran, perlu pengalaman, gitu loh. Jangan dibikin enteng, Baik, gitu. kalau gitu sekarang saya tanya ke Mas Toto dulu, Pak Panda. Mas Toto, sebenarnya dari pernyataan Pak Panda ini lebih kepada mengkritisi seorang Mas Gibrannya atau ketika Mas Gibrannya diusung-usung nih sebagai bacawa pres nanti di Pilpres? Saya kebetulan mendengar ya rekamannya, jadi jangan dipotong dalam konteks hanya bicara anak ingusan. Jadi itu mengomentari Mas Budi Ari lah, tanda kutip, yang ditangkap mendorong Gibran untuk bisa saja maju menjadi cawapres. Kalau saya menangkapnya begini loh, ini Bang Panda, orang Sumatera Utara, sama seperti kita mendengar Adian Apitupulu, Luhut Binsar Panjaitan dengan gaya bahasanya ya. Jadi jangan ditangkap tentang anak ingusannya. Saya menangkap ini bentuk rasa sayang Bang Panda terhadap Pak Jokowi. Kenapa? Memang ketika bicara Gibran dalam konteks menjadi cawapres, itu kan secara real itu dibutuhkan sebuah uji materi di MK karena dilarang. Dan kita tahu di MK itu ada saudaranya Pak Jokowi loh. Sangat tidak bagus dari si image buat Pak Jokowi sendiri. Buat Gibran pun memang kalau istilah Bang Panda kan masih harus banyak belajar dari ayahnya, belajar dari pengalaman seorang ayahnya yang notabene sekarang jadi presiden. Dia menjadi seorang wali kota, kedua kalinya, lalu kemudian di tengah jalan masuk ke gubernur DKI, lalu kemudian baru masuk menjadi presiden. Memang betul secara substantif ada proses yang harus dilalui secara lebih panjang. Dan suka atau tidak ya dalam konteks kode etik, ketika ayahnya masih menjadi seorang presiden dan kemudian didorong menjadi seorang cawapres, kesan dinasti itu akan muncul. Itu tidak baik-baik buat Tapi kan itu bukan terlontar dari Gibrannya sendiri, Mas Toto. Betul, memang Bang Panda tidak berbicara kepada Gibran, Bang Panda berbicara kepada Budi Ari yang mengusung itu. Dan ini menurut saya teguran keras bukan kepada Gibran saja, tanda kutip. Saya lebih menangkap ini kepada pihak-pihak yang seperti mendorong-dorong atau kemudian menggunakan nama Gibran dan Jokowi untuk kepentingan politik pribadinya loh. Kita kan sudah dengar ada istilah Prabowo Gibran disertai lalu kemudian ada upaya dari Pak Prabowo menempatkan dirinya seakan-akan dekat sekali dengan Pak Jokowi. Mungkin Bang Panda, mungkin ya, nanti mungkin bisa dikoreksi oleh Bang Panda, mungkin ini dilihat sebagai bagian seperti itu. Saya melihat malah ini bentuk rasa sayang dibandingkan orang-orang yang terus menjilat Pak Jokowi dengan menggunakan nama anak. Tahan dulu sampai di situ, Mas Toto. Kalau gitu saya mau tanya sekarang ke Bang Panda, benar nggak sih? Oke, silakan. Sorry, saya harus selesaikan dulu. Tapi ada kacamata kedua yang harus dilihat, itu substansi. Secara persepsi, apa yang diucapkan Bang Panda ini juga rentan digoreng dalam level persepsi. Kita tahu ada framing yang seakan-akan sekarang ingin mengesankan Pak Jokowi berbeda dengan Ganjar atau misalnya PDI Perjuangan, termasuk dalam konteks Pilpres gitu ya. Nah ketika ada komentar seperti ini, gaya Bang Panda yang orisinal apa adanya, itu rentan untuk digoreng dan bukan tidak mungkin akhirnya tercipta menjadi sebuah persepsi bahwa ada kesan bahwa memang ada perbedaan sikap antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Secara persepsi ya, itu yang menurut saya harus diwaspadai juga oleh teman PDI Perjuangan ya, termasuk Bang Panda dalam konsekuensi ketika mengeluarkan statement seperti ini. Oke, kalau gitu sekarang saya tanya ke Pak Panda. Kalau gitu Pak Panda, sebenarnya ini kritikan buat Gibran atau buat relawan? Ya pertama, betul yang katakan Undarto tadi, itu relawan. Tetapi terus terang aja ini masalahnya sederhana. Dalam arti kata, apapun ceritanya dengan majunya Gibran dan kemudian Bobi di Medan, itu kita mesti waspadai, jangan ada tendensi menjadi satu dinasti. Dan kemudian dianggap kalau anaknya presiden bisa langsung jadi begini, gitu loh. Saya sendiri terus terang aja sangat kecewa dengan wali kota Medan, Bobi. Dalam arti kata prestasi dia, karya dia, apa dia segala macam, itu belum kelihatan gitu loh. Jadi tidak mudah membawa nama Jokowi. Itu yang saya mau warning kepada mereka. Itu juga yang menjadi keras. Dan betul yang dikatakan Unarto tadi, itu apa dari Projo tadi, Budi Ari itu mengusulkan menjadi wakil presiden. Langsung saya bilang, itu reaksi saya yang keras itu kepada dia. Oke, artinya kalau berarti artinya bukannya PDIP sendiri kemudian diuntungkan ketika misalnya nama belakang dari Pak Jokowi misalnya mantunya begitu kemudian ikut, berarti tidak dilihat seperti itu berarti Pak Panda? Enggak, jadi seperti wali kota Medan, saya sendiri sudah bicara dengan Presiden Jokowi. Saya sudah sampaikan kepada Pak Jokowi, Pak tolong perhatikan Pak, prestasi Medan itu. Kenapa sensitif sekali?
karena dia mantunya membawa nama Jokowi gitu loh. Tentu dia harus Oke, melihat demikian juga Gibran membawa nama Jokowi. Tentu mereka itu betul-betul mesti lebih hebat lagi, lebih berprestasi lagi gitu loh. Oke. Bukan karena otomatis karena mantunya anaknya maka kemudian dapat kedudukan, bukan karena kerja keras, integritas, kepribadian dan prestasi. Oh pantaslah dia jadi ini, pantaslah. Begitu maksud saya. Kalau gitu Mas Toto, kalau misalnya dengan pernyataan-pernyataan belakangan ini, apakah bisa mengindikasikan nantinya atau dalam waktu dekat ada mungkin bisa disebut kerenggangan nantinya hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP? Enggak lah, saya pikir begini ya. Bang Panda ini kita harus lihat beyond PDI Perjuangan lah. Beliau kan bicara sebagai politisi senior, sudah sering nih banyak celetukan Bang Panda yang apa adanya saja. Bukan dalam konteks mewakili PDI Perjuangan, dalam konteks senior yang setahu saya juga sering bertemu Jokowi nih, Bang Panda. Jadi saya lebih melihat ini sebagai sebuah keterus-terangan. Kegundahan Bang Panda melihat pihak-pihak yang sepertinya ingin mendorong apa saja yang berkaitan dengan nama Jokowi, seperti Mas Gibran, seperti Mas Bobi, dan kita sepakat kalau dalam konteks Jokowi masih menjadi presiden, hal itu sensitif, artinya harus ada seleksi yang lebih ketat loh ketika dia masih menjadi anak dan mantu presiden untuk berbicara mengenai karir politik yang lebih tinggi, apalagi levelnya capres-cawapres, apalagi capres-cawapresnya harus menggugat uji di MK dulu. Itu menurut saya hal yang menjadi menarik untuk menjadi sebuah dialektika ketika kita tahu ada pihak-pihak yang memang seperti ingin memanfaatkan nama anak, nama menantu, dan nama Jokowi sendiri untuk kepentingan pribadinya dalam Pilpres 2024. Itu saya pikir yang sedang dicoba didorong oleh Bang Panda, dan biar saja, biar menjadi menarik buat dialektika, jangan kemudian dikesankan ini sifatnya personal, artinya kritik dari salah satu PDI Perjuangan yang senior berarti keretakan Ibu Mega dengan Pak Jokowi, kan tidak. Malah setahu saya Bang Panda masih sering bertemu dengan Pak Jokowi secara pribadi. Saya terus terang aja ya, terlampau jauh lah itu untuk melihat antara hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan. Jokowi itu PDI Perjuangan Jokowi. Kalau istilah Ibu Megawati, kader yang terbaik PDI Perjuangan sekarang ini Jokowi, gitu loh. Jadi bagaimana mau dianalisa-analisa? Oke, karena gini Pak Panda, ini banyak yang mendukung di balik belakangnya ini adalah Mas Gibran begitu dengan pernyataan anak ingosan yang disampaikan Pak Panda ini, bahkan dari kader PDIP Solo sekalipun. Loh, saya terus terang aja mendapat respon dari Solo yang banyak berterima kasih ke saya, gitu loh. Aku mendapat reaksi itu, dan ini juga itikat saya baik, maksud saya baik, dan kemudian juga harus ada yang kepada Presiden Jokowi juga, jangan sampai ikut dia membuat satu dinasti, jangan sampai ikut dia memberikan peluang-peluang adanya dinasti. Itu mengkhianati demokrasi, mengkhianati partai, apalagi partai PDI Perjuangan adalah partai demokrasi. Saya yakin Jokowi tidak terpikir sujud rambut pun untuk itu, gitu loh. Tapi kalau kinerjanya bagus, Pak Panda? Ya bagus lah, alhamdulillah lah. Kita lihat aja, ya kan? Kita lihat aja, rakyat nanti akan menentukan, rakyat yang akan memuja-muja, rakyat yang akan memuji, bukan kita. Gitu loh. Oke, Mas Toto, kalau misalnya kan tadi kan Mas Gibran bilang belum pernah ketemu sama Pak Panda ya. Apakah seharusnya ini untuk Pak Panda dan juga Mas Gibran harusnya bertemu begitu, saling mungkin menasehati secara langsung? Enggak, ini sih bukan konflik loh Audrey. Jadi tidak, menurut saya hal-hal seperti ini jangan dilihat seakan-akan sebuah konflik personal yang apa-apa harus dipertemukan seakan-akan habis pukul-pukulan dan kemudian bertemu dan menjadi damai. Enggak, ini dialektika narasi. Dan menurut saya kadang-kadang kita butuh orang-orang yang ceplas-ceplos seperti Bang Panda. Sudah melampaui, Bang Panda kan tidak mewakili DPP PDI Perjuangan, tidak mewakili Ibu Mega juga. Saya pikir suara-suara yang sifatnya otentik saja sebagai senior gitu. Jadi menurut saya yang diambil adalah sarinya. Apakah tepat seseorang yang masih ayahnya menjadi presiden, misalnya masuk menjadi calon wakil presiden, yang misalkan dikatakan berprestasi, padahal belum selesai satu periode, apakah tidak bisa dilihat itu sebagai bentuk sebuah jilatan dari pihak-pihak yang mungkin punya kepentingan? Saya lebih melihat seperti itu. Sehingga kita masuklah dalam diskusi. Jangan-jangan belum tentu Bang Panda benar. Jangan-jangan memang Gibran sebegitu berprestasinya. Walaupun baru satu periode.
sehingga kemudian kita bisa menihilkan hal-hal yang dianggap politik dinasti. Saya pikir ini bagus dalam sebuah diskusi, jangan dilihat sebagai sebuah konflik personal, apalagi dikaitkan dengan PDI Perjuangan, hubungan PDI Perjuangan dengan Artinya Pak ini Jokowi. adalah kritikan yang membangun ya buat Mas Gibran sekalipun ya. Oke, kalau Bukan gitu. pertama kalinya Bang Panda bikin rame kok, bukan tentang Gibran saja. Oke, kalau gitu sekarang singkat Pak Panda karena waktunya terbatas. Kalau gitu sebenarnya saran dari Pak Panda sendiri buat seorang Mas Gibran dan juga buat politisi muda, seharusnya tahapan politik seperti apa sih yang harus dilalui supaya untuk mau bisa mengikuti kontestasi yang lebih tinggi lagi, misalnya dalam skala nasional? Jadi begini ya, ada fenomena sekarang ini anak-anak yang kemudian maju di dalam dunia politik sama aja dengan AHY anaknya Susilo, ya kan? Sama dengan Prananda anaknya Mega, sama dengan Gibran anaknya itu. Mereka mesti lebih disiplin, mereka mesti lebih betul-betul memperhitungkan gitu loh. Jangan kemudian mereka itu modalnya karena anak ini, jangan gitu loh. Itu betul-betul kita harus kasih ingat. Jadi ada kecenderungan tanpa sadar mau dibangun satu kayak seperti dinasti. Itu kita harus lawan. Oke. Baik, terima kasih Pak Pandana Baban untuk pandangannya. Terima kasih juga Mas Yunarto Wijaya. Saat selalu Terima kasih. Bapak-bapak. Bang Panda terus bersuara. Sama-sama, sama juga. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi dari Barreskrim Polri yang mengungkap peredaran 420. Kompas TV, Rumah Pemilu.